Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan mengenai tema kurikulum matematika kedua. Yang bagian A yaitu mengenai modul M2A. Soal nomor pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Syaratnya yaitu anak harus sudah terampil dalam modul T1A, yaitu memiliki pemahaman tentang konsep dasar penulisan dari kiri dan kanan, kemudian dari atas dan bawah, serta memiliki psikomotoris yang harus sudah ada dan kuat. Soal nomor kedua yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul M2A dan tujuan khususnya yaitu anak terampil menulis angka simbol 1 sampai dengan 5. Soal nomor ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2A? Yaitu motivator harus memulai dengan mengajak anak berdialog dan memberikan motivasi. Yang kedua, mengajak anak menulis simbol angka 1 sampai dengan 5 sambil membimbing mereka belajar langsung secara menyenangkan tanpa paksaan dari siapapun. Soal nomor keempat yaitu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A. Evaluasi tujuan utamanya yaitu pastikan sikap dan ekspresi anak saat bermain modul, tertarik dan senang, antusias serta semangat. Dan evaluasi khususnya pastikan mereka terampil menulis simbol angka 1 sampai dengan 5 dengan yang benar dan tepat. Jika anak belum terampil, motivator dapat melatih kembali dengan cara yang menyenangkan seperti media dengan buku tulis atau menggunakan modul matematika 2A. Soal nomor kelima yaitu apa tahap selanjutnya setelah modul M2A? Tahap selanjutnya bagian kurikulum matematika BIMBA AIWO dan memastikan semua syarat untuk modul berikutnya telah terpenuhi dan sudah terampil sebelum melanjutkan ke modul berikutnya. Bagian B yaitu mengenai modul M2A. Soal nomor pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Syaratnya itu harus sudah terampil dalam modul M2A. Apa tujuan utama modul dan tujuan utama khusus M2B? Oke, tujuan utamanya itu anak menyukai kegiatan bermain modul M2B dan tujuan khususnya yaitu anak terampil menulis simbol angka 6 sampai dengan 10 dengan tepat dan benar. Soal nomor ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2B? Caranya itu awali dengan berdialog dengan anak. Yang kedua, ajak anak untuk menulis simbol 6 sampai dengan 10 menggunakan tangan anak dan membimbingnya menulis dengan cara yang benar, reward dan evaluasi untuk menjaga semangat anak. Soal nomor 4, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B? Itu dengan tujuan utamanya evaluasi sikap dan ekspresi anak untuk memastikan mereka tertarik, semangat atau tidak dalam mengikuti proses belajarnya. Dengan tujuan khususnya yaitu perhatikan keterampilan anak dalam menulis simbol angka 6 sampai dengan 10 dengan tepat dan benar, dengan dilakukan cara yang menyenangkan dan memberikan motivasi kepada anak. Soal nomor kelima yaitu apa tahap selanjutnya setelah modul M2B? Tahap selanjutnya yaitu motivator dilihat pada bagian kurikulum matematika BIMBA AIWO untuk memastikan semuanya syarat terpenuhi. Oke, sekarang kita lanjut yang bagian C yaitu mengenai modul M3A. Soal nomor pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M3A? Yaitu syaratnya anak harus sudah terampil dengan modul matematika 1B. Soal nomor kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul M3A. Tujuan khususnya yaitu anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Soal nomor ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A? Caranya yaitu kenalkan simbol angka 0 sampai 10, ajak anak berhitung dengan jari,
cari simbol angka yang sesuai dan tarik garis. Gimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Tujuan utamanya yaitu perhatikan sikap anak, pastikan anak senang dan antusias dalam bermain modul tersebut. Tujuan khususnya itu pastikan anak terampil berhitung dengan jari dan mandiri. Soal nomor kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3A? Tahap selanjutnya yaitu periksa pada bagian kurikulum matematika BIMBA AIWO. Pastikan syarat untuk tahap selanjutnya telah terpenuhi. Oke, sekarang yang terakhir yaitu bagian D mengenai modul M3B. Soal nomor pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M3B? Syaratnya itu anak harus sudah terampil di modul MTK 3A dan memahami konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Soal nomor kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 3B, dan tujuan khususnya anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan yang benar dan tepat. Soal nomor ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3B? Caranya yaitu pastikan anak sudah mengenal simbol angka 0 sampai dengan 10, ajak anak berhitung dengan menyimpan angka yang besar, minta anak berhitung jumlah dan mencari simbol yang sesuai. Yang terakhir, ajak anak menarik garis dan memberikan reward setiap 5 menit sekali. Soal nomor keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Tujuan utamanya yaitu perhatikan sikap anak dan ekspresi anak. Apakah pastikan anak tertarik dan antusias dalam bermain modul MTK 3B. Dan tujuan khususnya yaitu pastikan anak mampu berhitung dengan konsep menyimpan dan mandiri mengerjakan modul tersebut. Soal nomor kelima yaitu tahap selanjutnya setelah modul M3B. Tahap selanjutnya itu motivator dapat melanjutkan tahap berikutnya dengan memeriksa bagian kurikulum BIMBA AIWO. Pastikan tahap berikutnya sudah terpenuhi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk jawaban tugas ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.